Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Apriansa, mahasiswa Bisnis Digital angkatan 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS saya mengenai matkul Strategic Management dan Business Validation. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Bambang Purnomo SEMM yang dosen pengampu dari mata kuliah Strategic Management dan Business Validation. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi yang apa itu manajemen strategik. Jadi, manajemen strategik adalah sebuah proses yang berkelanjutan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi perusahaan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Apa itu business validation? Business validation atau penilaian bisnis adalah proses untuk menentukan nilai ekonomis kepemilikan seseorang atau entitas lain dalam sebuah perusahaan. Intinya, ini adalah proses untuk mengetahui berapa harga sebuah bisnis. Manfaat manfaat manajemen strategik dan business validation bagi organisasi. Yang pertama, manfaat manajemen strategik ada membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya, meningkatkan daya saing di pasar, membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Yang terakhir, meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan. Yang kedua, manfaat business valuation, membantu organisasi menentukan nilai ekonomisnya, membantu organisasi membuat keputusan keuangan yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan komunikasi dan koordinasi, dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur. Tantangan terbesar direksi atau CEO dalam memimpin suatu organisasi saat ini. Ada 10 tantangan yang saya ambil, yaitu yang pertama ada ketidakpastian dan perubahan, persaingan global, kemajuan teknologi, kekurangan tenaga kerja terampil, kepercayaan dan transparansi, regulasi dan kepatuhan, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, keseimbangan kehidupan kerja, budaya dan motivasi karyawan, serta keamanan cyber. Apa itu visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai dan budaya perusahaan? Yang pertama, visi. Visi adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai perusahaan di masa depan. Ini adalah gambaran yang jelas dan inspiratif tentang tujuan jangka panjang perusahaan. Misi adalah pernyataan tentang apa yang dilakukan perusahaan saat ini dan bagaimana perusahaan mencapai visinya. Tujuan adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek. Nilai-nilai dan budaya perusahaan. Nilai-nilai adalah prinsip yang dianut perusahaan dan yang memandu tindakannya. Budaya perusahaan ada cara hidup di perusahaan. Apa yang perlu diperhatikan dalam menyusun visi dan misi? Yang pertama, visi. Dalam menyusun visi, kita harus mengambil ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jelas. Visi harus mudah dipahami oleh semua orang di perusahaan dan dari karyawan hingga pelanggan. Kedua, inspiring. Visi harus memotivasi karyawan untuk bekerja keras dan mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, achievable. Visi harus realistis dan dapat dicapai dengan usaha dan sumber daya yang tersedia. Yang terakhir, unique. Visi harus membedakan perusahaan dari pesaingnya. Yang kedua, ada visi. Dalam visi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menjelaskan bisnis perusahaan. Misi harus menjelaskan apa yang dijual perusahaan dan kepada siapa perusahaan menjualnya. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai perusahaan. Misi harus menjelaskan nilai-nilai yang dianut perusahaan dan bagaimana nilai tersebut memandu tindakan perusahaan. Oke, next. 5 contoh visi dan misi perusahaan. Yang pertama ada PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Visi menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia dan global yang memberikan solusi dan layanan digital terbaik bagi pelanggan. Misinya, yang pertama menjadi pemimpin dalam penyediaan layanan dan solusi digital, membangun ekosistem digital yang terintegrasi dan berkelanjutan, meningkatkan nilai dan pengalaman pelanggan, mengembangkan talenta dan budaya digital, menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Yang kedua ada PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Visi menjadi bank pilihan utama yang terdepan dalam layanan keuangan dan solusi digital bagi nasabah dan pemangku kepentingan. Misi memberikan solusi keuangan yang inovatif dan terdepan, membangun hubungan yang berkelanjutan dengan nasabah,
meningkatkan nilai dan pengalaman nasabah, menjadi bank yang terpercaya dan bertanggung jawab. Yang terakhir, mengembangkan talenta dan budaya kerja yang unggul. Ketiga, PT Unilever Indonesia Tbk. Menjadi perusahaan yang paling dikagumi dan dipercaya Indonesia, yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Memimpin yang misinya yang pertama, memimpin pasar dengan fokus pada merek-merek yang unggul, mengembangkan inovasi yang berkelanjutan, membangun kemitraan yang kuat dengan para pemangku kepentingan, meningkatkan nilai dan pengalaman pelanggan, menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Yang keempat ada PT Astra Indonesia International Tbk. Visi menjadi perusahaan yang terdepan dan terpercaya dalam menyediakan solusi mobilitas dan energi yang berkelanjutan di Indonesia dan kawasan regional. Misi menyediakan produk dan layanan yang berkualitas tinggi dan berdaya saing, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mitra, mengembangkan talenta dan budaya kerja yang unggul. Yang terakhir, menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Yang kelima ada PT Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo Gojek Tokopedia. Visi menjadi perusahaan teknologi terdepan di Asia Tenggara yang memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Misi memberikan akses yang mudah dan terjangkau ke berbagai layanan dan produk, mengembangkan talenta dan budaya kerja yang inovatif, menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Apa itu analisis lingkungan eksternal? Analisis lingkungan eksternal ada proses untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Faktor-faktor ini dapat berupa yang pertama, ekonomi. Kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran dapat mempengaruhi permintaan produk dan layanan perusahaan. Yang kedua, politik. Kebijakan dan peraturan pemerintah dapat mengaruhi biaya operasi perusahaan dan aksesnya ke pasar baru. Ketiga, sosial. Tren sosial seperti perubahan demografi dan gaya hidup dapat mempengaruhi preferensi pelanggan dan permintaan produk dan layanan perusahaan. Yang ketiga, teknologi. Perkembangan teknologi baru dapat menciptakan peluang dan tantangan baru bagi perusahaan. Yang terakhir, persaingan. Persaingan dari perusahaan lain dapat mempengaruhi pangsa pasar perusahaan dan profitabilitasnya. Faktor strategik di lingkungan industri yang paling dominan mempengaruhi daya persaing perusahaan, yaitu adalah ancaman pendatang baru. Tingginya hambatan masuk, biaya tetap tinggi, kebutuhan modal besar, akses ke teknologi dan baku terbatas, regulasi dan lisensi yang ketat, kecepatan perubahan teknologi. Perusahaan baru dengan teknologi baru dapat dengan mudah masuk ke pasar dan merebut pangsa pasar dari perusahaan lama. Brand awareness. Perusahaan baru dengan brand yang kuat dapat dengan mudah menarik pelanggan dari perusahaan lama. Contoh, industri telekomunikasi. Biaya infrastruktur yang tinggi dan regulasi yang ketat membuat sulit bagi pendatang baru untuk masuk ke pasar. Industri farmasi, biaya penelitian dengan pengembangan yang tinggi membuat sulit bagi pendatang baru untuk memasuki pasar. Prinsip bisnis berkelanjutan atau bisnis continuity dan kaitannya dengan penerapan manajemen strategis. Apa itu prinsip bisnis berkelanjutan atau bisnis continuity? Prinsip bisnis berkelanjutan atau BC mengacu pada kemampuan organisasi untuk terus beroperasi dan memberikan layanan pentingnya selama dan setelah terjadinya gangguan. Gangguan ini dapat berupa bencana alam, krisis ekonomi, pandemi, atau kejadian tak terduga lainnya. Kedua, kaitannya dengan penerapan manajemen strategis. BC merupakan bagian internal dari manajemen strategis. Penerapan BC yang efektif dapat membantu organisasi untuk meningkatkan ketahanan, meningkatkan reputasi, dan meningkatkan nilai. Perbedaan antara perumusan dan pelaksanaan strategis. Kita mulai dengan perumusan strategis. Perumusan strategis itu meliputi proses. Perumusan strategis ada proses untuk menentukan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Kedua, fokus. Perumusan strategis berfokus pada apa yang ingin dicapai organisasi. Ketiga, kegiatan. Kegiatan dan perumusan strategi termasuk analisis lingkungan internal dan eksternal, penetapan visi, misi, dan tujuan, identifikasi dan pemilihan strategi, pengembangan rencana strategis. Sedangkan pelaksanaan strategis itu juga meliputi tiga hal. Yang pertama, proses. Proses pelaksanaan strategis ada proses untuk mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan. Fokusnya, pelaksanaan strategis berfokus pada bagaimana mencapai tujuan organisasi, sedangkan kegiatan dan pelaksanaan strategis termasuk alokasi sumber daya, penetapan struktur organisasi, pengembangan dan pengimplementasian program dan proyek, yang terakhir pengukuran dan evaluasi kinerja. 5 kekuatan Porter yang mempengaruhi persaingan industri. Yang satu, persaingan antar perusahaan. Jumlah pesaing.
pesaing, semakin ketat persaingan. Tingkat diferensiasi produk. Semakin mirip produk pesaing, semakin ketat persaingan. Strategi persaingan, strategi harga, promosi, dan distribusi yang digunakan oleh pesaing. 2. Ancaman pendatang baru. Tingginya hambatan masuk. Biaya tetap tinggi. Kebutuhan modal besar, akses ke teknologi dan bahan baku terbatas, regulasi dan lisensi yang ketat, kecepatan perubahan teknologi. Perusahaan baru dengan teknologi baru dapat dengan mudah memasuki pasar dan merebut pangsa pasar dari perusahaan lama. Brand awareness. Perusahaan baru dengan brand yang kuat dapat dengan mudah menarik pelanggan dari perusahaan lama. Ketiga, kekuatan pembeli. Konsentrasi pembeli. Semakin sedikit pembeli, semakin kuat daya tawar mereka. Switching cost, biaya yang dikeluarkan pembeli untuk berpindah ke produk atau layanan pesaing. Ketersediaan informasi, semakin mudah pembeli mendapatkan informasi tentang produk dan layanan, semakin kuat daya tawar mereka. Keempat, kekuatan pasok, konsentrasi pemasok, semakin dikit pemasok, semakin kuat daya tawar mereka. Ketersediaan substitusi, ketersedia produk atau layanan pengganti yang mudah diakses. Switching cost, biaya yang dikeluarkan pemasok untuk berpindah ke pembeli lain. Kelima, ancaman produk substitusi. Ketersediaan produk atau layanan pengganti. Produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang berbeda. Harga produk substitusi, semakin murah produk substitusi, semakin besar ancamannya. Kualitas produk substitusi, semakin tinggi kualitas produk substitusi, semakin besar ancamannya. Hubungan strategi dengan struktur organisasi menurut Chandler. Menurut Alfred Chandler, seorang sejarawan bisnis terkemuka, terdapat hubungan erat antara strategi dan struktur organisasi. Chandler mengungkapkan bahwa struktur organisasi mengikuti strategi, artinya struktur organisasi harus dirancang agar sesuai dengan strategi yang ingin dijalankan oleh perusahaan. Chandler mengamati bahwa perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat mengalami perubahan struktur organisasi seiring dengan perubahan strategi mereka. Pada awalnya, perusahaan-perusahaan ini memiliki struktur organisasi yang sederhana dan terpusat. Ketika mereka mulai berkembang dan memasuki pasar baru, mereka membutuhkan struktur organisasi yang lebih kompleks dan desentral.